Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali dengan saya melalui channel Mahkota Hati. Saya selalu berdoa untuk Anda, semoga Anda sehat selalu dan semoga pertolongan Allah datang kepada Anda. Baik, pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang pertolongan Allah kepada hambanya. Tidak ada manusia di muka bumi yang tidak pernah mengalami masalah di dalam perjalanan hidupnya. Masalah baik yang kecil, yang sedang menurutnya maupun yang besar, itu adalah juga merupakan masalah. Akan tetapi dengan merasa keterbatasan manusia itu, tatkala dia tertimpa masalah, dihadapkan dengan masalah, dia akan menyadari bahwasanya manusia itu sebenarnya lemah. Manusia itu dhaif. Lalu dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bagaimana agar ada si penolong yang dapat untuk memberikan jalan keluar atau menyelesaikan masalah. Memang kita meyakini bahwasanya tidak ada satu masalah pun di dunia ini tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia itu sangat luas. Apakah itu masalah pribadi, apakah masalah keluarga, apakah masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi masalah itu sebenarnya adalah sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak sebelum kita pun diciptakan. Apa aja yang terjadi di diri kita, bahkan di bumi ini, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan. Sehingga kita memang merasa tatkala kita dihadapkan oleh masalah, apalagi kalau masalah itu tidak mendapat pertolongan Allah untuk menyelesaikannya. Meskipun masalah itu kecil, rasanya kita benar-benar nggak mampu untuk menghadapinya. Apalagi kita dihadapkan oleh masalah yang sangat besar misalnya. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah memang yang menciptakan segala sesuatu apa yang terjadi pada diri kita. Tapi tatkala kita menyadari bahwasanya tidak akan bisa terselesaikan masalah terkecuali dengan pertolongan Allah, lalu kita selalu berupaya. Nah, di dalam penyampaian ini saya akan menyampaikan tentang ada 4 hal bagaimana agar pertolongan Allah itu datang kepada kita tatkala kita dihadapkan oleh masalah yang kita sendiri merasakan begitu berat. Yang pertama, hendaknya kita membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah itu tentu dengan tata caranya yang baik. Kemudian kita meniatkan membaca kitab Allah di samping ibadah, lalu kita menelaah, memperhatikan, mempelajari sekaligus dalam niat hati kita untuk mengamalkannya. Ini yang pertama. Jangan ada pernah bosan. Terlebih baik kalau itu memang kita program. Misalnya selesai sholat fardu subuh, surah apa yang mau kita baca? Selesai sholat fardu zuhur apa? Asar sampai ke sholat fardu isya misalnya. Ini kita program. Yang kedua, kita taat dalam beribadah, khususnya sholat itu betul-betul kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya bagaimana kita ciptakan agar hadir dalam hati kita sholat itu yang terakhir buat kita. Seolah-olah kita selesai sholat ini nanti sudah nggak ada di muka bumi lagi. Seolah-olah. Memang itu merupakan anjuran. Coba Mas lakukan. Kita coba. Di saat kita beribadah,
Apakah sholat misalnya, apakah kita sedang melakukan yang terbaik, ya. Kita melakukannya itu seolah-olah inilah yang terakhir, lalu kita perbaiki sehingga mutu itu insya Allah akan lebih. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ada kata lain terkecuali yang berkaitan langsung dengan akan datangnya pertolongan Allah itu tatkala kita sendiri mau menolong saudara kita. Itu Mas. Sebesar apa perhatian kita terhadap orang yang ada keberadaannya di bawah kita, misalnya orang fakir, miskin, apalagi anak yatim memang tergolong atau dari keluarga yang nggak mampu, orang miskin misalnya. Semakin besar perhatian kita, semakin besar upaya kita untuk menolong, maka semakin besar itu pula cepat datangnya pertolongan Allah kepada kita. Itu pertolongan. Hal ini boleh kita lihat di dalam sebuah hadis riwayat Muslim misalnya. Bahwasanya ketika kita selalu menolong hamba Allah, maka Allah selalu menolong kita. Tapi tatkala kita tidak peduli, ya, maka Allah juga tidak peduli. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau yang pertama kita baca kitabnya, kita pelajari, kita ingin tahu, lalu kita amalkan. Yang kedua, kita sholat, seolah-olah sholat itu yang terakhir buat kita. Kita perbaiki betul dialog kita kepada Allah. Yang ketiga, kita menolong. Semakin besar perhatian kita, maka semakin besar perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang keempat, ya kita minta kepada Allah. Minta Mas. Ketika, ini contoh ya, ketika subuh Anda, setelah Anda membaca kitab, setelah Anda sholat subuh, setelah selesai Anda berzikir dan lain sebagainya, niatkan dalam hati, subuh ini, selesai ini saya akan bersedekah. Ini misal. Atau mungkin Anda sudah menyiapkan kotak amal di rumah Anda untuk sedekah subuh misalnya. Ketika Anda akan memasukkan uang Anda di dalam kotak infak Anda itu yang akan Anda berikan kepada orang-orang yang Anda maksud, Anda minta di saat itu, ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini ya Allah, dengan berkah sedekah dariku ini ya Allah, hamba mohon turunkan pertolonganku, selesaikan masalahku ya Allah. Allah senang, tapi kita minta. Cuman jangan pula nanti gini Mas, ya, jangan kita terlalu banyak permintaan kita, harusnya kita sesuaikan dong, ya, kita bersesuaikan. Artinya apa? Kan kita yang tahu dari sekian banyak masalah yang sedang kita hadapi, mana yang lebih utama, yang sangat mendesak misalnya. Maka itu yang kita dulukan, kita laporkan kepada Allah. Walaupun kita meyakini tanpa kita laporkan Allah Maha tahu, tapi Allah menunggu dari kita. Sejauh mana kita untuk harapan kita agar Allah menolong kita, maka Allah tunggu. Lalu disitulah, di saat itu kita minta. Nah ini dia. Ada 4 macam. Silakan Anda melakukannya dan Anda coba. Tapi dengan yakin, sungguh-sungguh, berjuang, semangat, tanpa pernah menyerah, lalu yakinkan pertolongan Allah itu datang kepada kita. Anda bisa lihat dan Anda amalkan nanti dalam surah Al-Fatir misalnya, surah 29 hingga ayat 30. Maka Allah jelaskan di sana betapa senangnya Allah akan menambahkan karunia-karunia kepada hambanya tatkala hambanya itu mau membaca kitabnya, mau mengamalkannya, mau sholat dia, lalu dia menolong sesamanya, lalu dia meminta kepadanya, maka Allah akan kabulkan itu. Insya Allah, semoga Anda mengamalkannya dan melaksanakan, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf sekali. Namun saya tetap berharap dan mengajak, dukung channel Mahkota Hati dengan kajian Islami ini dengan cara subscribe
subscribe ya, kemudian tekan tombol lonceng, share, like, dan komen. Seandainya ada yang akan ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di bawah kolom komen. Insya Allah di lain waktu dengan dalam keadaan sehat walafiat, saya dapat untuk menyampaikan atau menjelaskannya sesuai dengan kemampuan atau pengalaman serta ilmu yang ada sama saya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.